Asyarahmah NIM 1861123 dari kelas manajemen KS1 pemasaran 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek bidang usaha dari toko fashion. Yang pertama, alasan kami memilih usaha dari toko fashion ini adalah tingkat keuntungan yang besar serta minat masyarakat yang lebih besar untuk produk fashion ini. Produk fashion yang bisa ditawarkan secara online dan offline dengan harga yang terjangkau apabila dibandingkan dengan harga penjualan di toko offline. Mulai dari toko fashion wanita, toko fashion anak-anak, dan juga toko fashion pria yang bisa ditemukan di dalamnya. Maka tak heran jika kini semakin banyak usaha pada bidang fashion ini. Yang selanjutnya yaitu gambaran bidang usaha. Seiring dengan berkembangnya pesat mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha tidak ketinggalan zaman pada hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang tren pada masa kini. Dalam berpakaian sehari-hari, seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman yang sedang tren atau sedang in. Bahkan, seringkali mereka mencoba ingin menjadi trend center dengan berpakaian unik dan kreatif. Hal ini membuat para anak muda berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian. Dengan kemampuan bagi banyak pelaku usaha, bisnis toko pakaian, kaos, ataupun yang lainnya menjadi salah satu alternatif usaha yang bisa dibilang cukup diminati karena potensi untuk maju yang sangat besar di zaman sekarang ini. Mengingat lifestyle atau gaya hidup anak muda yang sudah menjanjikan pakaian tersebut sebagai atribut atau identifikasi dari ekspresi diri mereka. Yang selanjutnya yaitu potensi bidang usaha. Dari alasan dibangunnya bisnis ini, dapat dilihat dari kondisi industri bahwa sekarang bisnis toko fashion ini makin dilirik banyak pelaku usaha. Karena usaha fashion sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Cara pemasaran pun tidak saja di toko, tapi juga dapat dilakukan dengan mendisplay di toko offline. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum. Dalam memulai studi kelayakan bisnis, pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Penilaian atau aspek hukum sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, perizinan yang dimiliki, sertifikat tanah, maupun dokumentasi pendukung lainnya. Berkaitan dengan keberadaan secara legal, di mana memulai suatu usaha yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku termasuk surat izin-izin dan referensi yang telah dimiliki dan fotokopinya yang dilampirkan dalam proposal ini adalah yang pertama izin usaha. Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha perdagangan yaitu yang pertama SIUP dan yang kedua SITU. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strike. Harga produk yang dijual dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang kedua, model fashion terbaru dan lengkap. Yang ketiga, semua produk merupakan barang konsinyasi, yaitu barang pada saat barang yang tidak laku terjual dapat dikembalikan kepada pemasok. Yang keempat, yaitu lokasi yang mudah dijangkau dan berada di jalan raya. Yang kedua, yaitu weakness. Adalah yang pertama, apabila barang yang sudah berada di dalam toko rusak atau hilang, maka menjadi tanggung jawab pemilik toko. Yang kedua, apabila karyawan yang terlalu banyak dapat memungkinkan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga yaitu opportunity. Yang pertama yaitu masih jarang sekali terdapat toko fashion di sekitar daerah toko yang menyediakan fashion yang lengkap dengan model masa kini. Yang kedua yaitu pangsa pasar yang cukup luas. Yang selanjutnya yaitu trade, lokasi yang dekat dengan pusat perbelanjaan. Dan yang kedua, semakin berkembangnya daerah sekitar toko maka akan berdampak pada berkembangnya bisnis fashion tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada SWOT Strategic Planning. Yang pertama yaitu Strike Opportunity. Menambah jumlah dan variasi produk yang dijual, penyediaan produk yang mengikuti selera konsumen, perluasan pangsa pasar, dan mempertahankan ruang jual beli toko yang menarik konsumen. Yang kedua yaitu Weakness Opportunity. Meningkatkan peran promosi kepada konsumen agar semakin dikenal oleh banyak orang. Meningkatkan kelengkapan produk fashion terhadap konsumen, melakukan pelatihan kepada pramuniaga. Yang ketiga yaitu Strike Treat, meningkatkan pelayanan agar konsumen merasa puas dan layak serta mengembangkan daya saing. Yang terakhir yaitu Weakness Treat, melatih pramuniaga agar lebih berkualitas guna peningkatan persaingan dan sering diadakannya aksi diskon pada produk yang dijual. Menjalin hubungan baik dengan konsumen. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan makro. Yang pertama ada analisis dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini dilakukan untuk mengetahui dampak usaha yang dijalankan pada kondisi ekonomi masyarakat. Usaha ini akan memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi masyarakat.
menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar, dan juga bisa bergabung untuk menjadi reseller. Yang kedua yaitu analisis dampak sosial budaya. Dalam analisis sosial budaya ini ada dampak positif dan ada dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu ada dampak positif, diantaranya yaitu kepuasan konsumen yang membuat konsumen berkeinginan untuk berbelanja kembali ke toko, kebutuhan akan fashion terpenuhi, serta terjadinya kerjasama antar bisnis. Dan untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama ada kriminalitas meningkat, karena semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis seperti pencurian, korupsi, dan sabotase bisnis. Yang ketiga yaitu ada analisis dampak politik atau kebijakan. Adanya isu rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran produk. Dalam aspek politik perlu juga dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat dibangun dan diimplementasikan tidak akan mengganggu kelayakan bisnis. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Yang keempat yaitu ada analisis dampak teknologi. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan bisnis yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang sangat cerah dalam segi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, web, dan lain-lain. Untuk kegiatan administrasi dan umum, kami menggunakan teknologi komputer. Penggunaan teknologi komputer bertujuan untuk menyimpan dan melindungi dokumen-dokumen serta data-data penjualan. Yang kelima yaitu ada analisis dampak lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada polusi udara dan tidak ada polusi suara atau kebisingan yang ditimbulkan dari usaha ini. Yang selanjutnya yaitu ada analisis pasar, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. Toko fashion ini memiliki usaha yang berbasis dalam penjualan pakaian laki-laki yang sedang trendy. Produk yang dijual ini memiliki berbagai keunggulan, yaitu yang pertama memiliki berbagai model pakaian yang sedang trendy pada masa kini dan lebih modern. Yang kedua yaitu produk memiliki kualitas yang baik dan memiliki berbagai macam variasi model yang sedang trendy pada masa kini. Yang ketiga yaitu harga yang terjangkau, khususnya sesuai dengan isi kantong para pelajar. Strategi pasar dan promosi yang dilakukan yaitu dengan menawarkan dan mempromosikan produk melalui berbagai cara, yaitu secara offline atau secara face to face dan secara online, yaitu melalui media massa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee, web, dan lain-lain. Target pasar dari penjualan toko fashion ini adalah para pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat di sekitar daerah toko tersebut. Untuk luar daerah, dapat melakukan pemesanan melalui akun resmi toko fashion. Untuk membuat konsumen terpuaskan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk yang dijual di toko fashion tersebut, maka dari pihak toko selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tepat waktu, dan juga selalu menerima kritik dan juga saran yang diberikan oleh para konsumen. Dan dari pihak toko fashion tersebut akan langsung memperbaikinya dengan cepat, tepat, dan efisien. Dalam jangka pendek ini, toko fashion akan menjadi usaha pakaian yang mempunyai pelanggan yang setia dan dapat diterima semua produknya oleh masyarakat umum. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran kontemporer. Yang pertama yaitu ada produk. Produk dari toko fashion ini meliputi pakaian pria yaitu rompi, jaket, kemeja lengan pendek, kaos, kemeja lengan panjang, dan juga berbagai macam celana. Dan juga toko fashion ini menyediakan pakaian busana muslimnya juga dengan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kualitas barang yang dijual yaitu dengan kualitas baik. Desainnya selalu mengikuti perkembangan mode, kemasan yang dibuat juga berbeda dari pesaingnya, ukuran produknya mulai dari ukuran standar sampai dengan ukuran oversize. Pelayanan yang memuaskan konsumen. Dan yang kedua ada price. Harga dari masing-masing produk ini mengikuti kualitas dari bahan itu sendiri. Terdapat varian harga high price dan entry price. High price digunakan pada produk yang unggulan, tentunya dengan kualitas yang bagus, sedangkan entry price digunakan pada kualitas yang rendah atau kualitas yang biasa dan tidak termasuk dalam high price produk atau produk dengan kualitas tinggi. Pemberian diskon bagi reseller
dan konsumen, serta periode pembayaran khusus reseller di toko fashion ini, dan juga segala jual beli dilakukan dengan tunai. Yang ketiga yaitu ada place. Lokasi toko fashion ini sangatlah strategis dikarenakan berada di sebelah jalan raya, dan juga lokasi toko dengan gudang ini berdekatan, sehingga pada waktu barang datang dan proses pengangkutan barang ke gudang tidak terlalu jauh, dan apabila stok yang berada di toko tersebut habis, maka tidak perlu terlalu jauh untuk mengambil barang-barang tersebut. Yang keempat yaitu ada promotion. Dalam melakukan promosi, toko fashion ini melakukan banyak sekali teknik promosi, baik secara manual, yaitu dengan cara face-to-face promotion, hingga dengan melakukan promosi online, yaitu yang kini semakin pesat perkembangannya. Yang kelima yaitu ada people. Untuk tenaga kerja di toko fashion ini, perekrutan akan dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat sekitar. Namun, jika dibutuhkan tenaga kerja yang lebih kompeten, maka akan diadakan perekrutan tenaga kerja di sekitar daerah toko. Yang keenam yaitu proses. Untuk toko fashion ini merupakan toko fashion pakaian offline dan online yang berusaha menawarkan produk dengan kualitas yang terbaik, yaitu dari segi produk yang dihasilkan dan juga dari segi pelayanan yang diberikan. Toko online ini beroperasi selama 9 jam dengan bantuan media sosial yang disediakan di layanan live chat pada hari Senin hingga Jumat, yaitu pada pukul 9 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu hingga Minggu pukul 10.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Toko fashion ini memiliki dua proses order, yaitu secara COD bagi konsumen dalam kota dan transfer antar bank bagi konsumen luar kota. Yang selanjutnya ada physical evidence, yaitu beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan usaha toko fashion ini. Yang pertama ada tulisan nama dan alamat toko. Yang kedua yaitu neon box yang mencolok. Yang ketiga yaitu ada banner pendukung yang informatif dan persuasif. Yang keempat yaitu ada etalase display yang sesuai. Yang kelima yaitu ada properti hiasan yang menarik. Dan yang keenam ada alunan musik. Dan yang ketujuh yaitu lahan parkir yang cukup luas. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi yang dilakukan oleh toko fashion ini adalah segmentasi demografis yang meliputi usia anak 1 sampai dengan 12 tahun sampai dengan usia produktif, yaitu dari usia 13 sampai dengan 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Segmentasi psikografis juga dilakukan di toko fashion ini, yaitu dengan kepribadian, gaya hidup, dan juga kelas sosial menengah ke bawah dan kelas sosial menengah ke atas. Yang kedua yaitu ada targeting. Target pasarnya adalah kalangan pelajar dengan rentan pelajar sekolah menengah termasuk dengan sifat umum pasar. Dan toko fashion ini mempersembahkan beberapa model melalui produk fashion yang akan didesain dengan model terkini dan yang sedang tren pada masa kini. Yang selanjutnya yaitu positioning. Positioning pada toko fashion ini adalah pada saat awal berdirinya adalah sebuah toko fashion yang menyediakan berbagai macam pakaian pria dengan desain atau tren yang terbaru dibandingkan dengan pesaingnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.